Ini adalah penampakan dari Golden Gate of Jerusalem. Buat saya, ini adalah ikon dari kesadaran umat manusia yang tertutup. Seperti kita ketahui bersama, di area ini ada 12 pintu. Dan hanya pintu ini saja yang ditutup. Di bawah dari Yerusalem Gate, Golden Gate Yerusalem ini, di bawah ini ada Adam's Gate. Adam's Gate ini zaman dahulu ditutup oleh kaum Farisi, yang sekarang disebut juga dengan Persia. Dan ini sebenarnya bentuk kesadaran yang harus dibuka karena ditutup oleh fallen source atau kuasa-kuasa kegelapan kalau saya bilang. Dan masuknya dari dimensi 4. Dimensi 4 adalah pintu antara tubuh, jiwa, dan ragamu menuju logika ilahi. Jadi logikanya manusia harus pakai logika ilahi, kesadaran tingkat tinggi tentang cara bagaimana mengenal Tuhan. Sejatinya Tuhan, bukan Tuhan abal-abal. Karena banyak Tuhan sudah hadir, tapi Tuhan sejatinya Tuhan itu apakah kalian kenal? Nah, itu harus kalian munculkan dari dimensi tubuh, jiwa, dan ragamu, tidak melalui cakra, tidak melalui aura, tidak melalui kundalini, tapi melalui pertobatanmu. Pada saat engkau merendahkan diri di dalam bentuk pertobatan itu, disitulah engkau ditinggikan oleh Tuhan Allah yang punya hidup. Tuhan sejatinya Tuhan, raja segala raja, Allah yang asli, bukan Allah yang palsu. Itu pengenalannya dari dimensi 4. Dari energi pertobatanmu sendiri, untuk tidak memakai kekuatan apapun juga selain kekuatan Tuhan, bahkan juga tidak kekuatan kita sendiri. Karena ini tertutup dari kita tidak bisa menjebol kesadaran kita. Di kota Babilonia zaman dahulu ada yang namanya Ishtar Gate. Ishtar Gate itu jauh sebelum zaman para nabi, para Isa Al-Masih itu sudah ada. Jadi mungkin ya 20.000 sebelum Masehi. Nah, itu sudah ada namanya Ishtar Gate. Ishtar Gate itu siapa? Ishtar itu adalah Dewi Ishtar, atau saya bilang Dewi Inanna. Dewi Inanna ini anaknya, kalian cari sendirilah anaknya siapa. Dia punya, yang saya mau bahas di sini, dia punya satu saudari. Ya, satu saudari ini yang sakti. Nah, Dewi Inanna ini, Ishtar Gate ini mengambil kekuatan dari saudarinya yang sakti. Gitu. Jadi segala powernya dia, segala kekuatannya dia, itu dia curi dari si kakaknya ini yang ada di, saya lupa namanya ya, yang satu Inanna, yang satu saya lupa namanya. Nah, ini mengambil dari sini. Inilah kekuatannya Iran dan Irak. Inilah kekuatannya Timur Tengah, Iran dan Irak, yang mau diserbu oleh Amerika dan Israel sebenarnya. Tapi sebenarnya ini sudah ditutup lama oleh semenjak zaman penjajahan terakhir itu, ditutupnya Babilonia. Dan ini mau diaktifkan lagi. Jadi peperangan kita itu ya, anak-anak yang tercerahkan, anak-anak yang namanya Starseed ini perang. Perang buat apa? Karena sekarang Starseed tidak muncul dari langit, sudah menitis di antara kita semua, di antara gen Alpha terutama, gen Z terutama, dan orang-orang manusia-manusia yang tidak paham, yang tidak memakai logika ilahi, tidak akan paham ini. Mereka akan melihat kenapa anakku nakal, kenapa anakku sakti, kenapa mereka akan bertanya-tanya tanpa bisa memahami. Nah, ini buat yang paham-paham saja bahwa perang Irak dan Iran itu memperebutkan Ishtar Gate, bukan memperebutkan minyak. Ini adalah portal manifestasi tingkat tinggi. Seluruh dunia membutuhkan ini untuk mengaktifasi. Inilah yang menjadi bahan curian dari semua Starseed itu, berperang antara Draco dengan Starseed lainnya. Nah, karena Starseed kan ada banyak. Nah, Starseed juga nggak semuanya baik. Starseed ada yang hitam, ada yang putih. Starseed hitam tanpa putih itu tidak akan bisa menjalankan misinya. Starseed putih biasanya bego, biasanya on, biasanya nggak pedean, biasanya banyak overthinking, biasanya disakiti. Nah, itu Starseed putih. Nah, bagaimana kita mengendalikan, kalau kalian titisan Starseed, bagaimana kita mengendalikan energi Starseed kita? Buang, kita pakai KTP baru, kita pakai energi Yerusalem atau Golden Gate, karena itu adalah pintunya logika ilahi yang ditutup oleh fallen source, fallen angel, atau kekuatan kuasa gelap lah kalau saya bilang. Ini kesadaran kita ditutup sehingga kita berdoa, hanya berdoa, menyembah kepada siapa? Kalian tahu nggak kalau kalian berdoa itu, energi doa kalian itu disedotin bukan untuk Tuhan. Banyak dari kita merasa, saya sudah berdoa, tapi kenapa doa tidak dijawab Tuhan? Bukan karena Tuhan tidak ingin menjawab doa kalian, tapi karena kekuatan kalian, energi kalian dicuri oleh fallen source, kuasa kegelapan. Kenapa? Karena pintu kesadaran kalian untuk siapa kalian memberikan. Jadi misalnya kayak kalian ini ngirim ya, kalian kirim paket oleh-oleh dari Bali menuju ke Jawa. Nah,
tiba-tiba di tengah jalan kurirnya yang antar paket itu dirampok orang, sehingga ya itu paketnya dipakai buat si fallen source gitu loh. Yang sana karena nggak tahu kalian ngirim sesuatu buat mereka, ya mereka diam aja, orang nggak nyampe doanya, dirampok di tengah jalan, kalian nggak ngerti gitu loh. Kenapa ya? Karena mungkin tidak peduli gitu loh. Dan kalau mau mentrace kemana gitu kan, gitu. Ini ceritanya kayak gitu, mirip-miripnya. Kekuatan doa kalian, banyak dari kalian doa kalian tidak terjawab, bukan karena Tuhan tidak menjawab, tapi karena tidak nyampe energi kalian, misalnya tidak bersih, misalnya masih pakai batu-batu yang berisi macam-macam, keris-keris yang berisi macam-macam, itu tidak bersih, bocor energinya. Sehingga jangan salahkan kalau kalian atau keluarga kalian tiba-tiba mendapat celaka, karena ada kekuatan yang kalian pegang selain logika ke-12 yang ditutup oleh fallen source, sehingga kalian diputar-putar untuk kepercayaan Tuhan yang lain, bukan Tuhan sejatinya Tuhan. Minta, maka akan dibukakan kepadamu. Tanya, maka akan diberikan jawaban kepadamu. Kalau nggak pernah nanya, cuman percaya aja sama apa katanya isi di dalam agama, itu kalian follower. Tidak ada follower masuk surga, nggak ada. Yang ada kalian akan keputar-putar dalam suatu siklus kesialan, berulang dan berulang dan berulang. Karena sejatinya perjalanan setiap orang itu adalah pengenalan diri pribadi, bukan rombongan. Anak nggak diajak, ibu nggak diajak, pribadi itu sendiri, kalian sendiri. Kepada Tuhan sejatinya Tuhan di dalam diri kalian. Inilah pintu ke-12. Jerusalem Gate di dalam diri kalian, buka. Cuman kalian bisa membuka. Melalui dimensi 4, pengenalan terhadap diri sejati kalian. Pertobatan kalian. Minta ampun ke Tuhan atas segala kesalahan kita. Dari situlah pintu dimensi 4. Terima kasih, rahayu, rahayu, rahayu.